Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA. Materi kali ini kita akan bahas mengenai suhu dan perubahannya. Apa yang dikatakan dengan suhu? Nah, suhu itu merupakan tingkat atau derajat panas suatu benda. Benda yang panas itu mempunyai derajat panas yang lebih tinggi daripada benda yang tinggi. Ya, benar sekali. Nah, kita juga bisa merasakan panas dari suatu benda karena kita memiliki yang namanya indera perasa. Tapi, indera perasa kita bukan merupakan alat pengukur yang handal karena sifatnya yang kualitatif. Artinya, suatu benda itu memiliki suhu yang sama ya. Nah, tapi setiap orang akan merasakannya dengan suhu yang berbeda. Karena sifatnya yang kualitatif. Jadi di setiap orang itu akan berbeda, akan merasakan panas yang berbeda. Tapi bagaimana cara kita untuk mengukur suhu dengan tepat? Artinya setiap orang itu memiliki nilai suhu yang sama untuk suatu benda. Nah, itu bisa kita gunakan dengan suatu alat yang kita sebut dengan termometer. Termometer ini alat untuk mengatur suhu, untuk menentukan suhu ya. Nah, ada berbagai jenis termometer. Ada termometer zat cair, ada termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Kita bahas satu-satu. Termometer zat cair. Jadi termometer ini alat ukur suhu ya. Kemudian kita kenalin dulu termometer zat cair. Bentuknya seperti ini, panjang. Kemudian di bawah ini adalah reservoir. Kemudian yang merah ini itu ini zat cair, bisa air raksa atau alkohol. Nah, apabila suhunya meningkat maka permukaan zat cair ini akan naik ya. Kemudian yang garis-garis ini itu skala suhu. Kemudian yang ruang ini itu pipa kapiler. Nah, apa sih bedanya air raksa dengan alkohol yang ada di termometer ini? Kalau raksa itu warnanya mengkilap dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Misalnya perubahan suhu. Kemudian dia juga membeku pada suhu rentang minus 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu tinggi lebih dari 350 derajat Celcius. Artinya rentangnya itu sangat jauh gitu ya, rentangnya tuh luas, sangat lebar. Tapi kekurangannya dia sangat beracun. Jadi apabila termometer dengan air raksa ini pecah, maka itu sangat berbahaya, sangat beracun. Kemudian untuk yang alkohol warna biru atau merah, kemudian rentang suhunya itu dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Jadi berbeda lagi nih ya, kalau misalnya kita gunakan alkohol toluen ini, itu maka rentangnya minus 90 derajat sampai 100 derajat Celcius. Jadi pendek ya rentangnya. Kemudian etil alkohol itu dengan rentang 110 hingga 100 derajat Celcius. Ini minus ya. Minus 110 hingga 100 derajat Celcius. Jadi kalau sekarang itu kita gunakan termometer dengan alkohol karena dia tidak berbahaya. Tapi dia mudah menguap, tapi lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Kemudian untuk termometer zat cair ini ada lagi ya, ada termometer laboratorium, bentuknya kayak batang gini. Prinsipnya sama, yang merah tadi tuh alkohol, bisa juga air raksa, tapi bentuknya panjang. Kemudian termometer suhu badan ini bentuknya seperti ini, kurang lebih sama tapi dia agak pendek dan lebar. Termometer suhu itu digunakan untuk mengukur suhu badan ya, suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara
35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit ini ya. Dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu reservoir. Kemudian ada termometer bimetal. Nah, ini ya. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung ya, karena logam yang satu ini memuai lebih panjang dibandingkan yang lainnya. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Ini ya bimetal. Jadi kalau dipanaskan maka yang ini bimetal akan melengkung karena memuai. Kemudian termometer kristal cair ini biasanya digunakan untuk suhu tubuh. Jadi terdapat kristal cair yang warnanya itu dapat berubah jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, bisa juga untuk mengukur suhu akuarium dan lain sebagainya. Nah, hewan-hewan dan tumbuhan itu juga bisa mengatur suhu tubuhnya, apalagi hewan-hewan atau tumbuhan yang berada di lingkungan yang ekstrim. Misalnya unta kan tinggalnya di padang pasir suhunya sangat tinggi atau panas, maka dia beradaptasi dengan cara dia memiliki yang namanya punuk di atas punggungnya. Punuk ini gunanya adalah untuk menyimpan cadangan air yang bisa digunakannya untuk menyimpan air dan bisa digunakan saat dia haus gitu. Kemudian juga untuk mengatur suhunya. Nah, unta ini juga kalau misal sekali minum tuh banyak banget. Nah, sekali minum dia banyak, tapi nanti disimpannya di sini gitu. Nah, beruang juga nih. Beruang itu dia tinggalnya ada ya beruang kutub ya. Beruang kutub tinggalnya di kutub atau di suhu yang dingin. Jadi dia memiliki yang namanya bulu, yang memiliki rambut-rambut yang sangat tebal. Ya, kalau mamalia dia punyanya rambut. Kalau di aves baru yang namanya bulu. Nah, sama juga nih tumbuh-tumbuhan sangat berbeda. Kalau misalnya dia tinggal di suhu yang tinggi maupun dia tinggal di suhu yang dingin, itu sangat berbeda adaptasinya. Kita juga bisa lihat kalau misal tumbuhan yang di suhu tinggi, maka dia bisa beradaptasi dengan, misal kita lihat ya ciri-cirinya, tumbuhannya berduri-duri, terus dia memiliki kayak semacam modifikasi daun yang tebal. Kemudian juga akarnya pasti juga sangat panjang untuk menyerap banyak air yang ada di bawah tanah. Beda kan kalau misalnya dengan tumbuhan yang ada di suhu dingin, dia tuh batangnya lebih lunak gitu ya, kemudian akarnya juga tidak terlalu panjang dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke skala suhu. Nah, biasanya kita kan menyatakan suhu, misalnya suhu badan kita adalah 36 derajat Celcius ya. Derajat Celcius itu merupakan salah satu satuan suhu. Kita biasanya menggunakan derajat Celcius, tapi ada beberapa lagi derajat suhu atau skala satuan suhu yaitu Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kalau satuan suhu internasional itu adalah Kelvin. Ya, benar. Kelvin ya. Kemudian ini kita bisa lihat perbedaan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Kalau derajat Celcius, atasnya itu 100 derajat Celcius, bawahnya 0.
bisa kalian lihat kalau Fahrenheit 212 yang paling atas, kemudian yang paling bawah tuh 32. Reaumur 80 derajat titik tabanya 0. Kelvin titik tetap atas 373 dan titik bawahnya 273. Nih, kalau penggunaan secara matematis, skala Celsius dibanding skala Reaumur dibanding skala Fahrenheit dibandingkan dengan skala Kelvin. Jadi dari mana kita dapat 100, 80, 180, dan 100? Ini didapatkan dengan mengurangi titik tetap atas dikurang dengan titik tetap bawah. Tadi titik tetap bawah Celsius itu kan 100 dikurang titik tetap bawahnya adalah 0, berarti 100 dikurang 0 maka 100 gitu. Begitu juga dengan yang lain, berapa titik tetap atasnya dikurang dengan titik tetap bawah. Kemudian ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 20, maka dapatlah perbandingannya 5 banding 4 banding 9 banding 5. Kemudian ini dengan memperhatikan titik tetap bawah dibandingkan mulai dari 0 semua perbandingan angka suhunya. Ya, kalau TC ini suhu Celsius dibandingkan suhu Reaumur, bandingkan suhu Fahrenheit dikurang 32 banding TK ini suhu Kelvin dikurang 273 yang tadi Ibu bilang ya. Kemudian bagaimana cara kita mencari perbandingannya? Perbandingan di atas dapat digunakan untuk menentukan konversi skala suhu. Sebagai contoh, konversi skala suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Jadi bisa kita tulis seperti ini, TC per TF kurang 32. TC tadi kan 5, kemudian kita bandingkan dengan TF itu dikurang 32 sama dengan itu 9 ya tadi perbandingannya, jadi 5/9, maka bisa kita cari ini kali silang, dapatlah TF sama dengan 9/5 TC ditambah 32. Ini adalah rumus untuk mencari skala Fahrenheit-nya dengan diketahui skala Celsius. Nah, ini ya, ini adalah rumus untuk mencari skala Fahrenheit, Reaumur maupun Kelvin dengan diketahui suhu dari Celsius, skala Celsius. Oke? Saya 9/5 TC ditambah 32. Ini cari suhu skala Fahrenheit. Kemudian skala Reaumur ini sama dengan 4/9 TC TK atau skala Kelvin sama dengan TC ditambah 273. Nah, ini contoh soalnya. Jadi, perintahnya adalah ubahlah 273 derajat Celcius ke Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, ini kan rumusnya tadi. Skala Fahrenheit, rumusnya 9/5 TC ditambah 32. Kan yang diketahui adalah skala Celsius. Kita cari skala Fahrenheit. Kita gunakan rumus ini. Skala Fahrenheit sama dengan 9/5 TC ditambah 32. Jadi tinggal kita masukkan aja. Ini kita salin lagi 9/5 kita masukin TC-nya berapa? Skala Celsiusnya berapa? Itu 273. Tinggal kita tulis 273 ditambah 32. Hasilnya adalah 523,4 derajat Fahrenheit. Kemudian kita ubah lagi derajat Celsius ini ke Reaumur ya. 273 derajat Celsius kita ubah ke Reaumur. Kita gunakan rumus TR sama dengan 4/5 TC. Kita salin 4/5 TC-nya 273 kan, tinggal kita masukkan 273. Jadi ini tinggal kita bagikan 273 bagi 5 kemudian kali 4. Hasilnya adalah 218,4 derajat Reaumur.
kemudian untuk kita ubah ke Kelvin, kita gunakan rumus TK sama dengan TC ditambah 273. Ya, TC-nya berapa? 273 juga. Nah, kebetulan sama. 273 ditambah 273 hasilnya 546 Kelvin. Nah, kalau Kelvin nggak pakai derajat ya. Nah, oke, kita masuk ke latihan. Jadi latihan ini kalian tulis di buku tulis IPA kalian, kemudian jangan lupa untuk tulis tugas keberapanya ya. Tulis juga soalnya, apa yang dimaksud dengan suhu? Tadi udah kita bahas, kemudian jelaskan macam-macam termometer, tadi juga kita udah bahas, kemudian konversikan, ini ada 3 ya, A, B, C. Nah, A ini 45 derajat Celcius, ubah ke derajat Reaumur, ubah ke derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Begitu juga dengan B dan C, ubah 36 derajat Reaumur ke derajat Celcius, derajat Fahrenheit, dan derajat Kelvin. Oke, tinggal gunain rumus yang tadi aja. Selamat bekerja. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Gue harap kalian bisa memahami apa yang disampaikan pada materi ini. Jangan lupa tugasnya untuk dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.